Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Friska Ananda, Yunita Rahmawati, dan Friska Mega Pratiwi akan mempresentasikan mengenai konvergensi akuntansi. Yang pertama mengenai internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan ke arah keseragaman. Upaya standarisasi dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara atau memberlakukan satu set standar tertentu yang telah dan untuk seluruh negara yang bisa disebut internasionalisasi standarisasi akuntansi. Sedangkan harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversitas total yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan dengan memperkecil perbedaan. Diversitas akuntansi dapat berkurang jika masing-masing negara menggunakan sejumlah standar akuntansi yang sama. Semakin banyak dipergunakannya standar akuntansi yang sama, maka semakin kecil diversitas yang ada sehingga semakin harmonis. Jadi harmonisasi akuntansi dapat berupa upaya untuk mengingatkan jumlah kesamaan standar akuntansi yang digunakan oleh masing-masing negara di dunia. Hal ini yang disebut dengan konvergensi. Selanjutnya mengenai alasan utama konvergensi akuntansi. Sejak pada tahun 1960-an telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga semakin dibutuhkannya laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan pembandingan, maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat diperlukan suatu laporan keuangan, dalam hal ini informasi keuangan yang convertible, dapat diperbandingkan. Dan makin tinggi konvertibilitas, maka semakin berkualitas keputusan yang diambil. Diversitas akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap konvertibilitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi semakin tinggi diversitas akuntansi, maka semakin rendah konvertibilitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga semakin besar upaya yang diperlakukan untuk mengatasi rintangan tersebut dan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Pada awalnya dilaksanakannya konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Dorongan konvergensi berasal dari penyusun dan kelompok-kelompok pengguna laporan keuangan. Perbedaan dalam laporan keuangan juga mempengaruhi upaya perusahaan multinasional dalam mengalirkan investasinya, dan ini mengarahkan para penyusun laporan keuangan untuk mendukung upaya konvergensi. Perusahaan multinasional juga memperoleh benefit tambahan dari konvergensi, seperti misalnya penghematan biaya penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kemudahan dalam memonitor anak cabang di luar negeri, laporan akuntansi manajerial yang lebih berarti, dan metode evaluasi kinerja yang lebih relevan. Para kritikus menyatakan bahwa tingginya biaya pelaporan keuangan dan ketaatan regulatori yang lainnya yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan asing menyebabkan mereka pergi. Aspek lain dari peningkatan listing lintas negara yang dramatis adalah banyaknya bursa efek yang mengincar perusahaan asing untuk meningkatkan listing dan volume transaksi sekuritas pada pasar mereka. Terdapat bukti yang menyatakan bahwa perbedaan akuntansi mempunyai akibat bertambahnya biaya bagi perusahaan yang berupaya untuk listing di luar negeri. Maka tidak mengherankan bahwa bursa efek dan para partisipan industri sekuritas lainnya memberikan dukungan kuat dalam mereduksi perbedaan persyaratan standar akuntansi pelaporan keuangan secara global. Next.
Dorongan organisasi-organisasi internasional. Pendorong konvergensi adalah sejumlah organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi. Di samping International Accounting Standard Board atau IASB yang kemudian akan dibahas pada bab ini, yaitu 1. Commission of Europe Union yang disebut Europe Commission atau EC. Yang kedua, International Organization of Securities Commission atau IOSCO. Yang ketiga, International Federation of Accountants atau IFAC. Yang keempat, United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting atau ISAR, bagian dari United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Yang kelima yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standards atau OECD Working Group. OECD Working Group dan ISAR merupakan entitas politik yang memperoleh kewenangan dari persetujuan nasional. Kegiatan utama IFAC meliputi penerbitan petunjuk teknis dan profesional dan mendorong adopsi pengumuman-pengumuman IFAC dan IASB. Sementara kegiatan IOSCO adalah mendorong standar regulasi yang tinggi yang meliputi konvergensi, disclosure, dan standar-standar akuntansi untuk perdagangan dan perolehan modal lintas negara. Next. International Accounting Standard Boards atau IASB. IASC didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar akuntansi sektor swasta yang independen. Menurut Saudagar 2001, skenario untuk melaksanakan harmonisasi atau konvergensi global akuntansi adalah dengan mengadopsi standar-standar yang diterbitkan oleh IASC. Namun, karena IASC tidak memiliki otoritas, maka standar-standar tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh International Organization of Securities Commission atau IOSCO, yakni suatu organisasi internasional yang beranggotakan regulator-regulator pasar modal. Pada awalnya, IASC menyusun standar-standar berbasis aturan atau rule-based standard, dan standar-standar yang diterbitkan IASC ini disebut dengan International Accounting Standard atau IAS. Setelah berganti nama menjadi IASB, standar-standar yang disusunnya didasarkan atas prinsip atau principle based standard dan disebut dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sebelum direstrukturisasi, IASC telah menerbitkan 41 IAS dan sampai dengan 30 Januari 2007 IASB telah menerbitkan 8 IFRS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang International Organization of Securities Commission atau IOSCO. Yang pertama ialah lingkup kegiatan. IOSCO didirikan pada tahun 1983. Keanggotaannya mengatur lebih dari 95 pasar sekuritas di dunia, lebih dari 130 yurisdiksi. Sekuritas di dunia di pasar negara berkembang menyumbang 75% dari keanggotaan biasa. Tujuan dan prinsip regulasi sekuritas IOSCO telah disahkan oleh G20 dan FSB sebagai standar yang relevan di bidang ini. Mereka adalah
prinsip inti menyeluruh yang memandu IOSCO dalam pengembangan dan penerapan standar regulasi, pengawasan, dan penegakan yang diakui secara internasional dan konsisten. Mereka membentuk dasar evaluasi sektor sekuritas untuk program penilaian sektor keuangan FSAPS dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya adalah tujuan IOSCO. Yang pertama, anggota IOSCO telah memutuskan 1. Untuk bekerja sama dalam mengembangkan, menerapkan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar regulasi, pengawasan, dan penegakan yang diakui secara internasional dan konsisten untuk melindungi investor, mempertahankan pasar yang adil, efisien, dan transparan, serta berupaya menangani resiko sistemik. Yang kedua ialah untuk meningkatkan perlindungan investor dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar sekuritas melalui penguatan pertukaran informasi dan kerjasama dalam penegakan terhadap pelanggaran dan dalam pengawasan pasar dan perantara pasar. Selanjutnya ialah tentang adopsi IFRS oleh Indonesia. Dalam mengadopsi IFRS, Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IAS pada tahun 1994 sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan pada Januari 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan 57 standar dengan rincian 28 standar mengacu pada IAS atau IFRS, 20 standar mengacu pada PABUAS, 1 standar mengacu pada Standar Akuntansi Negara Bahrain, dan 8 standar dibuat sendiri oleh Deloitte 2007. Brown dan Tarca 2005 menyatakan bahwa adopsi IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan, namun tanpa regulator yang ketat, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Selanjutnya ialah masalah usaha kecil dan menengah. Yang pertama, lama sebelum diterbitkannya IFRS, telah muncul isu Big GAAP dan Little GAAP. Standar-standar IFRS ditunjukkan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah. Bagi UKM, penerapan standar-standar tersebut adalah terlalu mahal, tidak efisien dan tidak efektif. Biayanya besar dan waktu yang digunakan untuk menyusun laporan keuangannya pun juga besar, sehingga diperlukan standar khusus untuk UKM. Pada tanggal 15 Februari 2007, draft IFRS untuk UKM telah diterbitkan dengan harapan mulai diberlakunya pada tahun 2008. Standar ini diperoleh dengan cara mengeliminasi 85% dari standar penuh IFRS. Ada sejumlah alasan mengapa IASB bersedia melaksanakan proyek tersebut, yakni 1. Standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan UKM. Yang kedua, UKM mengeluh perihal terlalu kompleks dan mahalnya biaya implementasi standar penuh IFRS. Yang ketiga, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari suatu negara terhadap negara lain, sehingga komparabilitas informasi keuangan yang disajikan akan menurun. Yang keempat, adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh yang merencanakan akan mendaftar di pasar modal. Yang kelima, atau yang terakhir ialah bagi negara berkembang, di mana perusahaannya yang lebih banyak adalah UKM, maka adopsi IFRS yang telah disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.